Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Puji Service Elektronik. Kali ini di hadapan kawan-kawan semua ada sebuah blender ya, merek Miyako. Dan dilihat dari warna, bentuk dan juga warnanya masih mengkilat, ini masih baru ya, tapi mati. Nah ini saya coba hidupkan, tidak berputar sama sekali. Dan memang benar dari sang pemilik ini baru beberapa hari ya, tapi setelah dipakai mau dipakai lagi dia tidak hidup. Sebenarnya ini sudah saya tawarkan untuk dikembalikan ke toko ya, yang tempat membeli, tapi yang punya ini tidak mau karena jauh, belinya di kota, males wirawirinya, dan ini terpaksa harus saya bongkar ya. Oke, seperti ini di dalamnya. Kita coba tes-tes, kita urutkan dulu tentunya, mulai dari kabel, saklar, terus ke gulungannya. Dan langkah pertama ini kita coba tes kabel. Nah, kita coba tes dulu kabelnya. Oke, untuk kabel ke saklar masih normal, masih menyambung, dan yang ke satunya yang langsung ke gulungan dia juga normal ya. Untuk kabelnya kali ini semua normal tentunya, karena juga masih baru, hampir tidak mungkin kabelnya berkarat ya. Dan untuk langkah selanjutnya kita tes saklar. Untuk saklar masih normal, kita matikan. Nah, dimatikan tidak ada angka, kita hidupkan lagi. Nah, ini keluar angka ya, kita hidupkan. Nah, seperti ini untuk saklarnya dia normal. Dan untuk langkah selanjutnya ini kita harus bongkar. Untuk membongkarnya ini kita harus mencopot konektor ini ya, yang hitam-hitam ini konektor kita harus copot. Tidak perlu diketok karena ini masih baru, kemungkinan masih enak dibuka dengan obeng ya. Nah, ini pakai obeng min searah jarum jam membukanya ya. Nah, ini sungguh sangat mudah karena memang masih baru. Kalau sudah lama minta ampun membukanya ya. Oke, setelah terbuka konektor ini ada 2 buah baut. Kita buka semua bautnya. Ini bautnya yang agak sulit dibuka ya, harus gonta-ganti obeng yang pas ini karena bautnya sangat keras. Jangan sampai kepalanya melihat, kita harus memakai obeng yang pas dengan torsi yang pas tentunya ya. Dengan sedikit tekanan, kalau membuka keras seperti ini usahakan dikencangin dan juga dikendorin ya. Kalau dikendorin tidak bisa, kita sedikit kencangin lalu dikendorin lagi, insya Allah dia akan mudah terlepas. Oke, seperti ini sudah terlepas karena memang biasanya bawaan pabrik itu ngencanginnya itu memakai mesin ya, jadi tidak tahu seberapa kuat. Nah, oke, seperti ini sudah terlihat ada putih-putih, ini dia termofuse. Nah, ini termofuse ya, kita tes nanti. Biasanya untuk termofuse ini jarang sekali rusak ya, dia akan memutuskan sendiri kalau terlalu panas. Taruh saja ini kita tes di bagian ini dulu, nanti yang sebaliknya tes belakangan ya. Kita tes dulu kabel ke gulungan, kita cari output inputnya ya di sini di bagian arang ya. Kabel ke bagian arang ternyata dia tidak menunjukkan hambatan, dan ini sudah dipastikan untuk gulungan ini tidak
menyambung, entah putus di bagian mana, kita cari bersama-sama ya. Oke, ini kita copot dulu bagian termofuse-nya. Ini dia lengket menggunakan thermal pasta. Kita copot dulu sambungan termofuse-nya yang menuju ke lilitan. Nah, ini sudah saya curiga. Kenapa? Karena saya cabut kabel kok lilitannya tidak menempel ya. Nah, kita coba dulu tes. Nah, ini ternyata untuk termofuse masih menyambung. Nah, bisa teman-teman lihat ini masih tersambung ya. Kita coba bolak-balik pun masih tersambung. Dan ini kita cabut kabel inputnya. Nah, ini seperti ini langsung tercabut ya untuk kawatnya. Dan ini memang kawatnya yang putus atau gulungannya. Bisa teman-teman lihat, entah jelas atau enggak, yang penting saya sambil menerangkan saja ya, untuk gulungan kawatnya ini tidak tersambung ke kabel. Dan ini kita kupas dulu, dan perlu kawan-kawan perhatikan ya, kalau ada korek kita bakar saja dengan korek ya. Kalau dikupas seperti ini rawan putus ya, karena untuk gulungan ini bukan menggunakan tembaga murni, dia menggunakan kawat full aluminium menurut saya ya, karena sangat-sangat lembek ya. Kita coba berapa hambatannya. Oke, ternyata untuk gulungan stator ini masih menyambung dengan hambatan 12 ohm ya. Jadi untuk kerusakannya ini saya simpulkan di antara sambungan kabel dan juga kawat gulungannya. Ini ada kabel sedikit, saya tes juga kabel sambungan. Nah, ini untuk kabelnya juga masih bagus, dan untuk keseluruhan masih bagus semua. Jadi untuk kali ini kita hanya menyambung antara kabel yang menyambung ke gulungan kawat tembaga atau kawat stator ya. Ini bukan tembaga. Untuk zaman sekarang cari yang tembaga itu hampir mustahil. Semua gulungan seperti ini itu kebanyakan memakai aluminium yang harga murah. Untuk harga yang mahal pun dia untuk murni tembaga itu juga sangat sulit didapat ya. Nggak tahu kalau harga yang berjuta-juta itu, tapi kalau yang di bawah 1 jutaan mungkin ya kebanyakan emailnya campuran. Nah, ini kita coba sambungkan antara kawat gulungan stator ke kabel ya. Ini saya coba solder, dan alhamdulillah ini ternyata masih enak untuk disolder ya, tidak begitu menyulitkan. Karena ada juga gulungan seperti ini yang hampir mustahil disolder ya. Ini masih sangat bisa disolder. Setidaknya dia kalau disolder kan menempel dengan baik ya. Beda kalau cuman dililitkan, dia kadang kalau kurang menempel dengan kuat itu akan menimbulkan panas. Jadi alangkah baiknya antara sambungan ini disolder biar tidak menimbulkan panas dan nanti malah bisa terbakar ya. Nah, ini sudah tersolder seperti teman-teman lihat, semoga aja jelas. Dan tinggal yang satu ini gulungan outputnya kita solder juga dengan termofuse ya.
Apa bedanya termofuse dan fuse ya? Fuse itu dia akan mematikan dirinya kalau terjadi konslet, dia akan putus. Kalau termofuse ini beda ya. Termofuse ini kalau ada konslet juga dia mati, kalau dia terlalu panas dia juga akan mati, tapi nanti setelah dingin dia akan menyambung ulang atau menyambung kembali ya kalau setelah dingin. Tapi kalau terjadi konslet atau short, dia memang benar-benar putus dan harus diganti. Ya tinggal merapikan ini yang agak rumit ya, karena ini emailnya tadi putus dan tinggal pendek ya, jadi ini agak terbatas. Dan ini gulungan awal ya, gulungan pertama, jadi dia tertumpuk, tidak bisa dikurangin gulungannya. Kalau ini gulungan terakhir, biasanya saya kurangin 1 lilit, itu enggak masalah, 1 lilitan saya kurangin biar bisa leluasa dan juga aman, tidak mudah tertarik dan putus lagi, karena ini gulungan awal, gulungan pertama, jadi dia itu tertindih dengan gulungan lainnya ya. Nah seperti ini sudah tersambung, tinggal kita tes ulang saja ya setelah ini tersambung, biar nanti tidak kerja 2 kali. Nah ini kita carikan kabel terdekat saja, kita tes di bagian output yang menyambung ke arang ya, atau ya saya sebutnya arang. Dan ini gulungan yang sebelah kita tes juga, kita tes ke input ke output. Nah ini sama ya, 11 ohm untuk kanan kiri masih sama 11 ohm, dan ini masih normal. Dan selanjutnya kita tinggal menempelkan lagi ini termofuse nya, kita tali kembali menggunakan kabel T atau tali crack sesuka teman-teman menyebutnya ya, seperti tadi awalnya dari pabrik cuman ditali dengan kabel ini ya. Nah kita tempelkan ke semula, karena masih ada bekas pasta panasnya atau pasta pendingin, jadi tinggal kita kembalikan saja. Nah ini yang membuat susah ya, karena kabelnya itu sangat pendek sekali, dan kita usahakan harus mengembalikannya harus kuat. Nah ini seperti apa cara kita ya untuk mengembalikannya agar dia bisa kuat, tidak seperti ini ya. Kalau ada lem bisa dikasih lem yang anti panas atau lem besi bisa, tapi ini kita usahakan tanpa lem dulu, biar seandainya terjadi getaran dia masih tetap kokoh ya, karena ini juga blender dia bergetar atau rawan getaran. Jadi ya ini saya buatkan cowakan lagi, karena cowakan bawaannya itu terlalu jauh ke pangkal emailnya, jadi ini saya buatkan cowakan lagi ya. Nah kita selipkan seperti ini saja, dan tinggal kita rapikan. Oke, yang satu lepas, ini yang ini masih panjang, tinggal kita masukkan saja di tempatnya ya, seperti semula. Oke seperti ini ya. Nah, usahakan rapi, jangan sampai menyentuh ke bodi atau ke apa kabelnya, nanti bisa mengakibatkan kesetrum ya.
Oke, untuk kali ini kita rapikan dulu biar lebih cepat, saya percepat saja videonya. Oke, untuk perbaikan blender kali ini cukup sampai di sini ya. Di sini blendernya sudah hidup normal. Tinggal kita baut, kita rapikan, tinggal kita kasih ke sang pemilik. Dan untuk video kali ini saya kira cukup sampai di sini. Semoga teman-teman semua jelas dengan adanya video kali ini dan juga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Ya, terima kasih, sekian dulu video dari saya. Apabila ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.